wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar secara bersama-sama kembali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya silahkan untuk memimpin doa. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk, murid-murid? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ya, Ani, silahkan. Ya, betul. Kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan, Ibu akan melakukan review sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, murid-murid ada yang masih ingat gak? Kita kemarin mempelajari tentang apa sih? Iya, betul. Nah, kita kemarin telah mempelajari tentang ekosistem. Ada yang masih ingat gak nih? Ekosistem itu apa sih? Ya, kamu Mas. Namanya siapa? Ya, Mas Rama. Silakan. Ya, betul sekali. Jadi, yang dimaksud dengan ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara suatu makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, murid-murid ada yang masih ingat komponen dari ekosistem itu ada apa saja sih? Ya, Budi silahkan. Betul. Jadi komponen ekosistem itu ada dua ya murid-murid, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan komponen biotik? Ya betul, komponen biotik itu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup itu apa saja? Manusia, kemudian hewan, lalu tumbuhan, betul. Kemudian kalau yang abiotik, contohnya apa? Batu, kemudian apa lagi? Sinar matahari, kemudian tanah, ya betul, dan lain sebagainya. Nah, cukup ya untuk review materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai pencemaran lingkungan. Ketika mendengar kata pencemaran lingkungan, kira-kira yang terlintas di pikiran kalian itu apa sih murid-murid? Ada yang mau berpendapat? Ayo angkat tangan. Ya Mbak Alina, silahkan. Rusaknya lingkungan. Ada yang mau berpendapat lagi? Ya Budi, silahkan. Berubahnya kondisi lingkungan. Ya boleh. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, nggak ada ya. Jadi pendapat dari Mbak Amina, dari Budi itu benar ya murid-murid. Yang dinamakan pencemaran lingkungan itu merupakan berubahnya kondisi suatu lingkungan akibat dari masuknya suatu zat yang dapat merusak kondisi lingkungan tersebut. Nah, zat apa sih yang masuk ke dalam lingkungan kok sampai dapat merusak lingkungan tersebut? Ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi, zat pencemar lingkungan itu disebut dengan zat polutan ya murid-murid. Nah, zat polutan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat polutan biologis, yang kedua yaitu zat polutan fisik, dan yang ketiga yaitu zat polutan kimiawi. Nah, murid-murid ada yang bisa membedakan perbedaan antara ketiga zat polutan tersebut? Nggak ada yang mau jawab nih? Kalau nggak ada, saya tunjuk loh. Oke, saya tunjuk ya. Rini,
Coba berikan pendapat kamu mengenai perbedaan dari ketiga polutan tadi. Nggak apa-apa, sebisanya saja. Oke, terima kasih Rini atas jawabannya. Beri aplaus dulu yuk murid-murid untuk Rini. Nah, murid-murid sedikit membenarkan dari pendapat yang telah disampaikan oleh Rini tadi. Jadi, yang dimaksud dengan polutan biologis merupakan polutan yang wujudnya, yang bentuknya itu berupa makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Kira-kira makhluk hidup yang dapat mencemari lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul Budi. Contohnya itu seperti gulma. Nah, contoh lainnya itu adalah bakteri Escherichia coli. Nah, yang kedua ada zat polutan fisik. Yang dimaksud dengan zat polutan fisik merupakan zat polutan yang berasal dari benda yang wujudnya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu sampah plastik. Kemudian ada lagi yaitu pecahan kaca dan benda-benda lain yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu ada zat polutan kimiawi. Nah, dari namanya sendiri sudah jelas ya murid-murid kalau zat polutan kimiawi ini berupa zat kimia. Contoh polutan kimia yang pertama itu ada karbon monoksida atau CO. Nah, CO atau karbon monoksida ini wujudnya itu tidak nampak ya murid-murid. Akan tetapi jika dihirup oleh manusia itu sangat berbahaya. Nah, kemudian yang kedua itu ada sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini merupakan hasil dari pembakaran bahan bakar fosil ataupun aktivitas gunung berapi. Nah, sulfur dioksida ini jika naik ke atmosfer akan menyebabkan apa? Iya betul, akan menyebabkan pemanasan global. Contoh yang ketiga yaitu nitrogen dioksida atau NO2. Nah, nitrogen dioksida ini dapat berasal dari emisi kendaraan bermotor, kemudian aktivitas-aktivitas industri pabrik, dan juga penggunaan kompor gas. Nah, nitrogen dioksida ini jika naik ke udara akan membentuk kabut fotokimia. Nah, jika dihirup oleh manusia secara berlebihan, maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai pencemaran lingkungan dan zat-zat pencemarnya. Ternyata sangat banyak sekali ya murid-murid zat pencemar yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, Ibu rasa pemaparan materi pada hari ini saya cukupkan. Sebelum kelas saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Yakin nih nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu disebabkan karena masuknya zat polutan ke dalam suatu lingkungan yang dapat merusak kondisi lingkungan tersebut. Nah, zat polutan tadi ada 3 macam, yaitu ada zat polutan biologis, fisik, dan juga kimiawi. Nah, dengan mempelajari materi pencemaran lingkungan ini, Ibu harap kalian dapat lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Nanti di rumah kalian coba amati lingkungan sekitar rumah kalian. Apakah ada pencemaran atau tidak? Nanti kalian catat kira-kira
penyebab pencemaran di lingkungan kalian itu apa saja. Gitu ya. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke? Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu Ibu cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.